Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas strategi dan kebijakan memupuk semangat masyarakat Papua sebagai bagian dari NKRI. Ada cerita menarik di balik kisah yang satu ini. Semoga pembahasan strategi dan kebijakan memupuk semangat masyarakat Papua sebagai bagian dari NKRI ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Penduduk purba kita diyakini telah tiba di Papua Nugini sekitar 50-60 ribu tahun yang lalu. Mereka tiba dari Asia Tenggara selama periode zaman es ketika laut lebih rendah dan jarak antar pulau lebih pendek. Papua adalah salah satu daratan pertama setelah Afrika dan Eurasia yang dihuni oleh manusia modern. Saat itu, manusia modern melakukan migrasi pertamanya pada waktu yang hampir bersamaan dengan Australia. Hal ini menjadikan Papua sebagai salah satu tempat peradaban manusia tertua di bumi. Dari berbagai literatur, yaitu sekitar 7.000 sebelum Masehi, pertanian menjadi mata pencaharian utama penduduk Papua Nugini yang dikembangkan secara independen. Hal ini menjadikan Papua sebagai salah satu dari sedikit area domestikasi tanaman asli di dunia. Sekitar 2.500 tahun lalu, terjadi migrasi besar-besaran orang-orang berbahasa Austronesia datang ke wilayah pesisir Indonesia. Mereka datang dengan mengenalkan tembikar, ternak babi, dan teknik penangkapan ikan tertentu. Lalu sekitar 300 tahun yang lalu, ubi jalar memasuki Papua Nugini dengan hasil panen yang jauh lebih tinggi. Hal ini berhasil mengubah pertanian tradisional dan menggantikan makanan pokok sebelumnya, yakni talas. Secara tak langsung, kondisi ini juga meningkatkan populasi di wilayah tersebut. Kemungkinan bangsa Barat baru pertama kali masuk ke tanah Papua awal abad ke-17. Saat itu perusahaan kongsi dagang Belanda mengirim sebuah tim ekspedisi dari Banten dengan kapal Duifken pada 1605 sampai menyelusuri pantai Papua Barat untuk mencari emas. Kapal yang dinahodai Willem Janszoon itu selanjutnya meneruskan pelayaran hingga ke pantai utara Australia. Menurut T.D. Mech dalam bukunya, The First Discovery of Australia, Janszoon dan para anak buahnya diyakini sebagai orang Eropa pertama yang menemukan pesisir utara Australia. Lalu pada tahun 1642, nahoda Belanda bernama Abel Tasman mendarat di pantai selatan Papua dalam perjalanan pulang dari Selandia Baru. Namun, waktu itu kongsi dagang Belanda kurang menaruh perhatian terhadap Papua, dan lebih menitik beratkan perhatian pada Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku sebagai basis menghadapi ancaman Spanyol dan Inggris dalam perebutan wilayah-wilayah jajahan. Orang Eropa pertama yang justru bermukim di Papua adalah Letnan John Hayes, perwira asal Inggris. Dia diketahui tinggal di Manokwari pada tahun 1793. Dilihat dari kondisi alam yang sangat berat, apalagi pulau luas ini juga terpencil dari dunia luar dan dihuni orang-orang yang dianggap masih hidup pada zaman batu. Namun, Belanda berubah sikap ketika tim ekspedisi Van Delden menemukan Teluk Triton sebagai tempat ideal untuk berlabuh bagi kapal-kapal Belanda. Itu sebabnya didirikan benteng di sana. Sejak saat itu Belanda mencetuskan Papua Barat sebagai wilayah teritorialnya, apalagi setelah menyadari potensi ekonomi yang besar di bumi cendrawasih itu. Demi mencegah koloni-koloni Eropa lainnya masuk ke Papua, Belanda menyusun strategi politik dengan mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Sedikit mengulang masa lalu Papua pada masa penjelajahan bangsa Barat, orang-orang Eropa pertama yang mendarat di Papua adalah para pelaut Portugis pada tahun 1511 sampai 1512. Kemudian datang pula orang-orang Spanyol, Belanda, Jerman, dan Inggris. Pada 13 Juni 1545, kapal San Juan dari Spanyol yang dinahodai Inigo Ortiz de Retes berlayar dari Meksiko dengan mengarungi Samudra Pasifik menuju Tidore. Dia dan anak buahnya sempat mendarat di beberapa pulau di bagian utara Papua, yang diantaranya dia beri nama La Selvillana, Pulau Supion, dan Pulau Los Martire, Pulau Numfor. Lalu dia pun memasuki mulut Sungai Bei, yang kini merupakan bagian timur Sungai Memberamo. Tempat itu dia ibaratkan Bagini, yaitu wilayah Spanyol di pantai barat Afrika.
Sehingga muncul ide menamakan wilayah itu dengan Nueva Guinea. Baru 100 tahun kemudian disadari bahwa Nueva Guinea adalah sebuah pulau, dan bukan benua oleh musafir Spanyol lainnya, Luis Fáez de Torres, tetapi tidak diteruskannya kepada para kartograf Spanyol. Mengingat de Torres menyusuri dari selatan hingga selat yang memisahkan Pulau Papua dengan benua Australia, maka perairan itu selanjutnya disebut Selat Torres. Pada 17 Maret 1824 pemerintah Inggris dan Belanda di London sepakat dengan perjanjian pembagian wilayah di Asia Tenggara. Belanda memperoleh Sumatera, Jawa, Maluku dan Papua. Inggris memperoleh Semenanjung Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara. Perjanjian penting ini dikenal sebagai Anglo-Dutch Treaty atau Treaty of London. Diklaim Belanda baru 4 tahun kemudian, tepatnya 24 Agustus 1828, Belanda menyatakan Papua bagian barat sebagai wilayahnya. Ini ditandai dengan peresmian benteng Fort Dubus di Teluk Triton, yang letaknya di kaki Gunung Lamenciri. Kini keindahan Teluk Triton dikenal sebagai salah satu tujuan wisata andalan Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Proklamasi ini dicanangkan oleh A.J. van Delden, seorang komisaris pemerintah utusan gubernur Belanda di Maluku yang datang bersama Kapten J.J. Steenboom. Mereka dan rombongan dalam 2 kapal, Triton dan Iris, sudah berada di tempat itu sejak Juli 1828 untuk mempersiapkan pembangunan benteng. Demikian tampilan strategi dan kebijakan memupuk semangat masyarakat Papua sebagai bagian dari NKRI episode pertama yang terdiri dari 3 bagian. Kalau boleh usul agar lebih mengerti perihal tampilan ini sebaiknya berurut dari bagian pertama hingga bagian ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.